Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang bertengah. Inilah salah satu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan mereka umat yang bertengah. Sehingga dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah yang selalu bersikap pertengahan dalam setiap persoalan hidup mereka dan dalam setiap persoalan yang ada di dalam agama kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik hamba-hambanya dengan cara yang seimbang. Salah satu contohnya adalah dalam bab targhib wa tarhib, yaitu dalam memberikan motivasi dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengancam hamba-hambanya dengan siksa, namun juga Allah Subhanahu wa taala memotivasi mereka, menimbulkan harapan di dalam diri mereka dengan menjanjikan nikmat-nikmat surga. Dan ini Allah berikan secara seimbang. Dan salah satu keseimbangan itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama dan kedua, atau ayat kedua dan ketiga, tergantung kita mengambil pendapat yang mana. Di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb dalam artian dialah sang pencipta, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur, dialah yang merawat, dan dialah sang Tuhan. Dari kelima makna Rabb ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kuasa dan wewenang penuh atas diri kita. Seorang hamba ketika mengetahui Tuhannya, Rabbnya adalah Tuhan yang memiliki wewenang penuh atas dirinya, maka reaksi yang muncul dalam dirinya adalah pertama rasa segan, kedua rasa takut. Rasa segan sebagaimana segannya seorang karyawan kepada majikan. Dia segan untuk memulai obrolan. Dia segan untuk sekedar berbincang ringan. Dia segan untuk mengajukan permohonan kenaikan gaji, permohonan cuti, dan lain sebagainya. Rasa segan yang timbul dalam diri seorang hamba itu perlu dipelihara. Karena rasa segan inilah nanti yang mendorong seorang hamba untuk tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Kapan rasa segan itu dikatakan berlebihan? Yaitu ketika seorang hamba sudah merasa segan untuk memohon, bercerita, dan berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Kenapa marah? Karena berdoa, meminta kepada Allah adalah manifestasi dari rasa takut, dari rasa lemah diri seorang hamba di hadapan Tuhan. Barang siapa yang tidak meminta, maka seolah dia merasa dirinya kuat dan hebat untuk bisa menangani setiap persoalan hidupnya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada rasa segan. Rasa segan ini nanti akan berubah menjadi rasa takut ketika seseorang berhadapan dengan orang yang berwenang atas dirinya dalam kondisi dia sadar bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Ambil contoh. Contoh, kita sedang mengendarai motor tanpa mengenakan helm, tanpa membawa surat-surat lengkap, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK. Kemudian di kejauhan kita melihat ada polisi sedang razia. Maka reaksi apa yang muncul? Adalah rasa takut. Karena apa? Yang pertama, karena polisi adalah pihak yang berwenang atas diri kita. Yang kedua, kita melakukan kesalahan. Sehingga muncullah rasa takut, sehingga reaksinya apa? Kita memilih jalan lain, berusaha menghindari perjumpaan dengan mereka. Bahkan kalau perlu kita memutar arah, menghindari perjumpaan. Nah, reaksi inilah yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu boleh muncul. Akan tetapi ketika rasa takut itu mendorong seorang hamba untuk menghindari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan kesalahan, enggan untuk mengakui kesalahan, merasa takut mengakui kesalahannya, inilah yang Allah tidak inginkan. Sehingga untuk mengimbangi itu,
Disinilah letak keseimbangannya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di ayat selanjutnya dengan apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat pertama Allah memperkenalkan dirinya sebagai pihak zat yang berwenang atas diri kita. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwasanya memang aku adalah zat yang berwenang atas dirimu, tapi ingat, aku juga adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga kapanpun kau butuh, datanglah kepadaku. Kapanpun kau melakukan kesalahan, datanglah untuk mengakui kesalahan tersebut dan mohon ampun kepadaku. Niscaya aku akan ampun. Makanya untuk merespon rasa segan berlebihan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jikalau ada hambaku datang kepadamu bertanya tentangku, maka katakan aku dekat. Uji budak watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan hambaku jikalau mereka memohon kepadaku. Sehingga seorang hamba tidak sepatutnya merasa segan untuk memohon dan meminta kepadanya sekalipun Allah adalah zat yang berwenang atas diri. Kapanpun kita butuh Allah, mintalah kepadanya. Kapanpun kita butuh cerita, berceritalah kepadanya. Kemudian untuk merespon rasa takut ketika seorang hamba melakukan dosa, sehingga enggan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai ibnu Adam, selagi engkau mau memohon kepadaku, selagi engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wala ubali, dan tidak aku pedulikan lagi. Ya ibnu Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai ibnu Adam, jikalau dosamu membumbung jikalau dosamu membumbung setinggi langit, kemudian tsumastagfartani ghafartu laka, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau menjumpaiku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangi dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sehingga janganlah kita terlalu memandang berlebihan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba yang berputus asa dari rahmat. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sebaliknya, janganlah kita terlalu memandang berlebihan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga menjadikan kita hamba yang meremehkan dosa-dosa dengan dalih bahwasanya Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga adalah Malik Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk diri saya dan semua yang menyaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.